ada dalam masalah kalamullah ada suatu permasalahan disebut dengan mas'alatul lafaz. Lafadzku dengan Al-Quran ketika baca Quran apa? Makhluk. Masalah lafaz. Boleh nggak bilang lafaz bil Quran makhluk atau tidak? Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia Jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Quran bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Jadi nggak boleh dua-duanya. Jelas. Dan sebagian ulama mengatakan perkataan ini dan mengkafirkan orang yang berbeda. Karena masalahnya tadi ada konsekuensi-konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang kemarin kita telah membahas tentang al-istiwa, sedikit sudah kita bahas artinya. Sekarang hanya kita ingatkan pembahasan atau arti daripada istiwa. Kemarin sudah kita sebutkan apa artinya? Ada yang mengartikan ulu, ada yang tasbih, tafwid, menyerahkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, dalam mazhab Hambali kita bicara. Ada yang mengatakan julus tapi ditolak. Siapa yang mengatakan julus? Ibnu Hamid. Enggak, mazhab Hambali. Ibnu Tabari tidak mengatakan julus. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, kita setuju atau tidak setuju dengan arti istiwa, atau kita mengartikan arti istiwa dengan arti tertentu, tapi kita sedang bahas kitab apa? Lum'atul I'tiqad li Ibn Qudamah. Ibnu Qudamah menjelaskan dengan jelas bahwa arti daripada al-istiwa atau perkataan Imam Malik, al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui, beliau mengartikannya dengan ma'lum al-wujud, bukan ma'lum al-makna, yaitu diketahui ada kata istiwa tersebut. Istiwa ada. Jadi bukan mengartikan bahwa istiwa itu diketahui. Tahunya dari mana? Dari kitab beliau yang lain. Paham gak ini? Jadi kita mau setuju tidak setuju dengan Ibnu Qudamah, nggak boleh kita rubah-rubah pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bilang ma'lum al-wujud, bukan ma'lumul makna. Apa bedanya ma'lumul makna dengan ma'lumul wujud? Ma'lumul makna diketahui artinya. Seperti perkataan para pengikut Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnu Qudamah maka dalam kitab Dhammut Ta'wil mengatakan ma'lumul wujud atau diketahui apa? Keberadaannya. Jadi sangat berbeda antara dua hal tersebut. Kemudian kita sekarang sudah masuk ke dalam pembahasan yang agak rumit. Bukan rumit sebenarnya sih, agak apa namanya? Kompleks. Oh iya, komplikasi. Nah, kalau penyakit komplikasi. Kayaknya minta teh nih, biar enak menanginnya. Kita akan masuk ke dalam sifat. Kemarin sudah juga dibahas sedikit tentang sifat al-ulu. Artinya Allah di atas. Ini dalam mazhab Hambali artinya Allah di atas. Tentu tanpa menetapkan apa? Tempat. Jadi Allah di atas. Bagaimana dan sebagainya. Nanti akan kita baca perkataan Ibnu Qudamah di kitab. Sekarang kita stop baca kitabnya, stop dulu sebentar. Tapi kalau ada pembahasan baru kita stop. Kemarin kan kita baca kitab karena sudah dibahas pembahasan kemarin. Nah sekarang insya Allah
1-2 pertemuan kita akan membahas tentang suatu bahasan yang ada perbedaan besar di kalangan umat Islam dan terjadi pengkafiran antar sesama umat Islam dalam masalah ini. Dan ilmu akidah disebut juga dengan ilmu apa? Al-kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Di antara sebabnya adalah karena pembahasan al-kalam. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan, kita tahu ini apa namanya? Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Ini asli atau palsu? Pertanyaan sebelum masuk muqaddimah. Biar kita paham dulu. Hah? Asli. Antum yang bilang asli siapa? Asli. Yang lain? Aslinya dari sisi apa dulu? Ini asli. Sisi apa aja itu? Serah antum mau jawab apa? Dari cetakannya. Cetakannya palsu. Hada Quran asli atau tidak asli? Itu kopi dari Kopian dari yang asli kan? Ada aslinya dulu tulisan siapa namanya? Utsman bin Affan. Dari Utsman, sebelumnya ada lagi dari Abu Bakar zaman Umar, kemudian dikopi sampai dicetak begini kan begitu. Sekarang pertanyaannya, Quran ada berapa? Nah, ini banyak karena lihat ada banyak dipajang di sini. Sekarang gimana? Ini ada Quran lagi kan? Ini ada berapa Qurannya? Ada? itu kan kopi. Sekarang Anda nanya Quran berapa? Banyak. Dua apa satu? Satu dunia nih. Hah? Satu dunia yang milik. Banyak kan Quran? Sekarang Quran ada banyak apa ada satu? Banyak. Ada satu, kopiannya banyak kan begitu? Ya mungkin itu. Baik, Quran kalamullah bukan? Iya. Kalamullah. Baik, kalamullah. Ini di Quran kalamullah berarti. Di sini ini kalamullah apa kertas? Kalam. Bukan kertas. Kertas yang berisi kalam. Isinya tinta atau bukan? Tinta. Tinta kan? Berarti bukan kalamullah, apa tinta isinya? Lah ini kita Tulisan. tulisannya baik. Tulisannya ini kalamullah atau tinta? Tulisan kalam. Tinta. Huruf itu huruf. Huruf. Tinta. Pertanyaan lain. Al-Quran dalamnya kan kalamullah. Masya Allah, Syekh hafal Quran tadi kan bilang. Lagi menghafal, Masya Allah hafal Quran. Antum semua hafal surat Al-Fatihah wala apa? Juz amma sebagian besar insya Allah. Setengah deh hafal ya. Qul huwallahu ahad hafal. Ada kalamullah bukan qul huwallahu ahad. Kalamullah. Al-an kalamullah ada di antum. Ada di Quran. Kalamullah sifat Allah bukan? Sifat Allah bukan? Sifat Allah. Sekarang apa sifat Allah ada di Quran ini udah artinya bercampur di sini sifat Allah? Bercampur di kita? Lah kan katanya kalamullah. Tadi ente apal. Berarti di otak ente ada ada sifat Allah. Paham tuh? Paham tuh pertanyaannya, paham nggak? Pertanyaan paham atau tidak paham? Paham. Pusing nggak? Sedikit. Pusing, kurang paham. Kurang paham. Quran kalamullah bukan kalamullah. Ditulis di kertas. Ini kertas di dalamnya ada sifat ketuhanan atau tidak? Ada? Di kertas tidak. Jadi Quran ntar jadi Tuhan kalau ada sifat ketuhanan. Kan begitu. Hidatul wujud nanti bahaya. Paham? Paham nggak? Paham pertanyaannya? Yang penting antum paham pertanyaan, bukan mau jawaban. Anda nggak mau jawaban. Pertanyaannya paham nggak? Ana hafal ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah kalamullah. Pertanyaannya, apakah berarti kalamullah adalah sifatnya Allah? Berarti sifat Allah sifat ketuhanan. Berarti sifat ketuhanan ada dalam diri Anda atau tidak? Ini pertanyaan. Karena enggak kan kita hafal. Karena hafal. Dalam kita ada Quran. Di dalam sini ada Quran. Kalau enggak, berarti ini makhluk atau bukan? Kan gitu pertanyaan. Ini makhluk atau Tuhan? Paham? Kalau ini nggak ada sifat ketuhanan, boleh nggak dilempar-lempar, diinjek-injek? Pertanyaan yang banyak. Inilah muskilah dalam kalam. Pembahasan kita sekarang. Dan sebelum kita masuk, Al-Quran kalamullah. Al-Quran
kalamullah bil ijma'. Ini yang harus kita fahami. Jadi pertanyaan tadi, bismillah. Maka harus minum kan? Minum teh dulu. Kalau enggak ada yang pusing ntar. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kita katakan ada apakah kertas tadi kalamullah atau bukan? Yang dimaksud dengan kalamullah itu apa? Betul tidak? Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Nah sekarang kita harus tahu persamaan dulu sebelum membahas perbedaan. Jadi perbedaannya sangat sengit. Ini bukan perbedaan antara kelompok Islam dengan kelompok Islam lainnya saja. Bukan perbedaan antara Asy'ari dengan Hambali dan sebagainya. Tidak. Sebelum itu ada perbedaan, dan dengan perbedaan ini yang jadi korban Al-Imam Al-Jalil, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imamul A'immah, Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau dituduh macam-macam. Imam Bukhari. Imam Bukhari mati dalam keadaan apa bahasa sekarangnya, bahasa kerennya ditahdzir. Ditahdzir. Mata manbudan. Siapa ini? Imam Bukhari, bayangkan Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari aja matinya, meninggalnya dalam keadaan ditahdzir, dan ini dan difitnah, bagaimana dengan yang lain? Apalagi kita gitu, Ustadz biasa, ya kan? Ini Imam Bukhari, Imam Al-Alamah, kemudian semua umat ijma' atas keimamannya, tidak ada yang meragukan keimaman Imam Al-Bukhari. Begitu juga Imam At-Tabari, mufassir, juga sama. Dan ini perbedaan terjadi sebelum ada Asy'ari dan yang lain. Paham tuh? Bukan di zaman sahabat, tapi setelah zaman sahabat. Apa yang dimaksud dengan Quran kalamullah? Yang mana yang kalamullah? Kalau kita katakan yang sekarang kalamullah, berarti nanti sifat Allah ada di makhluk. Ada muskilah. Paham nggak? Paham? Kalau kita, kenapa ada pembahasan tentang Allah di mana? Kalau dikatakan Allah di mana-mana, kan nanti masalahnya apa? Allah ada di saya dan di kamu. Berarti kita semua Allah nanti. Kan begitu, itu pemahaman wahdatul wujud dan seterusnya. Makanya kan ada yang sangat, pembahasan ini kan sangat sensitif. Pembahasan Allah di mana bukan masalah Allah di mananya, tapi ada nanti lawazim. Apa lawazim bahasa Indonesia? Lupa. Konsekuensinya kalau mengatakan sesuatu. Nah, begitu juga dengan kalamullah. Oleh karena itu, maka terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini ada perbedaan di dalam salaf. Ahlul hadis berbeda pendapat dalam masalah kalamullah ta'ala. Ada baiknya kita bacakan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qutaibah. Ya. Al-Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa wa innama ikhtalafu fil lafz. Ada dalam masalah kalamullah ada suatu permasalahan disebut dengan mas'alatul lafz. Lafzi bil Quran apa? Lafadzku dengan Al-Quran ketika baca Quran apa? Makhluk. Nah, itu dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Masalah lafaz, boleh nggak bilang lafaz bil Quran makhluk atau tidak? Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia Jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafazku dengan Quran bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Jadi nggak boleh dua-duanya. Jelas? Dan sebagian ulama mengatakan perkataan ini dan mengkafirkan orang yang berbeda. Karena masalahnya tadi ada konsekuensi. Tapi yang perkataan yang bagus, perkataan Al-Imam Ibnu Qutaibah. Al-Imam Ibnu Qutaibah, Imam Salafi, dan juga beliau di zaman Al-Imam Ahmad, wafat pada tahun 276 Hijriyah. Beliau mengatakan wa innama ikhtalafu fil lafdhi bil Quran. Mereka berbeda pendapat para ulama dalam masalah lafaz Al-Quran. Li ghumudin waqa'a fi dzalik. Karena masalah tidak jelasnya dalam masalah ini.
Tadi seperti anak tanya antum, bingung kan tadi barusan? Bingung nggak? Bingung. Wa kulluhum mujmi'un. Nah ini yang penting. Semuanya ijma'. Annal Qur'ana bi kulli halin maqru'an aw maktuban maqru'an wa maktuban wa masmu'an wa mahfudhan ghaira makhluq. Wa kulluhum mujmi'una ala anna al-Qur'ana bi kulli hal maqru'an wa maktuban masmu'an mahfudhan ghairu makhluqin fa hadha al-ijma'. Dalam kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadits, bahwa yang kita baca itu semua itu adalah Quran. Yang kita baca, yang kita lihat tulisan, yang kita dengar itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jelas nggak? Ini ijma'. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah di tadi yang Anda tanyakan, perkataan atau ketika kita melafadzkan, paham nggak? Lafadz ketika kita melafadzkan talaffuz Bismillahirrahmanirrahim, itu kan omongan siapa? Omongan kita, suara kita, makhluk. Paham? Tapi yang kita baca adalah kalamullah. Faham tuh ulama? Paham? Jadi proses kita membaca adalah makhluk. Nah itu yang jadi permasalahan. Jelas tidak? Kemudian, dan ini perbedaan adalah perbedaan dari ahlul hadis. Ini juga dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qutaibah. Al-ikhtilaf fil lafadz wal rad 'ala al-Jahmiyah wal Musyabbihah Ibnu Qutaibah. Ini kitab Ibnu Qutaibah, namanya adalah perbedaan pendapat dalam masalah lafadz, masalah Quran tadi, dan juga jawaban atas Jahmiyah dan Musyabbihah. Qal, "Thumma intaha binal qaul ila dzikri gharadina min hadzal kitab wa ghayatina min ikhtilafi ahli al-hadith fil lafzi bil Qur'an wa tashanu'ihim wa ikfari ba'dihim ba'dha." Tujuan kami membuat kitab ini, kata Imam siapa? Ibnu Qutaibah adalah menerangkan tentang perkataan ahlul hadis. Jadi beliau mengatakan ini perbedaan ahlul hadis. Banyak orang tidak menjelaskan hal ini. Paham nggak? Ya. Jadi dipikir cuman perbedaan Asy'ari, bukan Asy'ari. Ini perbedaan di antara ahlul hadis ada sebelum ada Imam Al-Asy'ari. Dan pertentangan antara mereka dan juga pengkafiran mereka. Jelas? Sebagian ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Quran dengan suara dan huruf. Kalamullah dengan suara dan huruf. Itu perkataan Hambali. Yani Hambali kullu kafir. Paham tak? Yang Hambali bilang kalau bilang apa Quran seperti perkataan sebagian Asy'ari dan sebagainya, kafir juga. Lafzi bil Quran makhluk, kafir. Berarti Asy'ari kafir, Asy'ari kafir, Hambali kafir. Ibnu Taimiyah ada lagi pendapatnya. Sebagian mengkafirkan, semua orang Islam kafir nanti. Kalau begitu nggak ada yang nggak kafir. Perkataan Ibnu Qutaibah sangat bijaksana dan bagus. Beliau mengatakan walaisa makhtalafu fihi mimma yaqta'ul ulfah, dan perbedaan ini tidak memutus ulfah. Al-ulfah apa artinya? Kecintaan antara kita, ukhuwah, tidak memutus ukhuwah. Wala mimma yujibul wahsyah, dan juga tidak perlu membuat permusuhan. Li'annahum mujmi'una ala aslin wahid, karena semuanya ijma', sepakat terhadap satu hal yang pokok, yaitu annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Semuanya ijma'. Paham tuh? Cuman berbeda di dalam tadi masalah yang mana nih yang bukan makhluk, dan yang tadi Anda tanyakan, antum juga bingung kan? Jawab Quran ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita bicara kalamullah. Kalamullah bukan cuma Quran. Kalamullah ada Taurat, ada Injil, ada hadis qudsi, dan seterusnya. Jelas tidak? Kalamullah umum. Nah, ini kita akan jelaskan habis ini. Masalahnya di mana? Pokok permasalahan ini akan kita jelaskan insyaallah. Tapi sebelum kita jelaskan, kita baca dulu perkataan tadi Ibnu Qutaibah, kita teruskan. Fi kulli mawdi'in wa bi kulli jiha wa ala kulli hal. Dalam setiap semua hal pokoknya Quran bukan makhluk. Ini ijma' ulama. Wa inna makhtalafu fi far'in lam yafhamu. Mereka ini berbeda pendapat dalam cabang. Pokoknya nggak berbeda,
Quran kalamullah nggak ada yang berbeda. Yang berbeda dalam cabang. Dalam cabang saja karena mereka tidak paham. Li ghumudih, karena kesulitan di situ. Tidak jelasan. Walutfi makna, dan juga makna yang tersembunyi. Fata'allaqa kullu fariqin minhum bisyu'batin minhu. Maka setiap kelompok memegang satu hal yang dia pegangi. Kemudian fa idza fakkara ahaduhum fil qira'ah wajadaha qad takunu qur'anan li'anna as-sami' yasma'ul qira'ah wa sami'ul qira'ah sami'ul qur'an. Jadi afwan bisyu'batin wa lam yakun ma'ahum alatut tamyiz wala fahsun nadharin wala ilm ahli al-lugha fa idza fakkara ahaduhum fil qira'ah wajadaha qad takun qur'anan li'anna as-sami' yasma'ul qira'ah wa sami'ul qira'ah sami'ul qur'an. Jadi kadang-kadang karena perbedaan bahasa dan sebagainya terjadi perbedaan tadi. Kalau kita baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar apa? Quran. Itu yang bilang itu kan suara orang. Bukan Quran asli, bukan artinya maksudnya apa? Bukan hakikat Quran, ini suara makhluk. Paham tuh, Kev? Bos, intinya kita nggak usah bahas ini, akan ribet nanti. Intinya adalah Quran kalamullah ghair makhluk, kata Imam Ibnu Qutaibah. Adapun pembahasan suaranya bagaimana dan sebagainya, itu adalah masalah cabang. Kata siapa? Imam Ibnu Qutaibah. Ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah sekarang dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Karena kalau bawa nukilan dari para ulama, kalau antum bisa bahasa Arab, tulisnya di Google. Apa yang anda ngomongin, tulis. Cari sumbernya benar atau tidak. Karena sebagian orang ragu. Seolah-olah kalau anda yang bawa Ibnu Taimiyah nggak percaya. Karena banyak yang bilang begitu. Jelas tidak? Jadi ini dicatat, dicari. Tamam? Kalau bagi yang bisa bahasa Arab. Qad kana ta'ifatun min ahlil hadith wal muntasibina ila sunnah. Kata Ibnu Taimiyah. Sebagian kelompok dari ahlul hadis dan juga orang-orang yang mereka berafiliasi ke ahlus sunnah, orang-orang yang bernisbah kepada ahlus sunnah. Tanaza'u fil lafzi bil Quran. Mereka berbeda pendapat tentang lafaz dalam Al-Quran. Hal yuqal innahu makhluk. Apakah dikatakan bahwa lafaz Al-Quran adalah makhluk? Walamma hadatha al-kalam fi dhalik ankarat a'immatus sunnah ka Ahmad bin Hanbal. Ketika terjadi perkataan masalah itu, apakah lafadzku dengan Quran adalah makhluk atau bukan makhluk, Al-Imam Ahmad mengingkari hal tersebut. Ka Ahmad bin Hanbal wa ghairihi an yuqal lafzi bil Quran makhluk atau ghair makhluk. Orang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk diingkari oleh siapa? Diingkari Imam Ahmad dan yang lain daripada para ulama sunnah. Wa qalu man qala innahu makhluk fa huwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Siapa Jahm bin Safwan? Dijelaskan sebentar lagi. Wa man qala innahu ghairu makhluk, dan yang mengatakan bukan makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia ahlul bid'ah. Jadi jangan ngomong, udah diam aja. Allahu a'lam. Sahabalala. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Jelas ini? Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar punya perkataan yang bijaksana tentang Hambali. Kenapa Hambali mengatakan Quran dengan huruf dan suara? Dan kita belum bahas, nanti akan kita bahas tentang mazhab Hambali dalam masalah Quran. Ibnu Hajar mengatakan karena ada dalil-dalilnya. Mereka mengatakan seperti itu, nggak ada masalah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Menana tidak bawakan sekarang, menyingkat waktu. Kemudian Ibnu Katsir dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyin beliau mengatakan waqad balaghal Hanabila fi hadhihi al-mas'alah, masalatul lafz. Hanabilah telah berlebih-lebihan dalam masalah lafaz bil Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, wa ta'assabu laha katsiran, dan mereka berfanatik dalam masalah ini. Wa i'taqadu anna al-qawla biha yaqdi ila al-qawli bil khalqil Quran, dan mereka mengatakan perkataan tentang lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk itu menyebabkan perkataan bahwa Quran adalah makhluk. Wa laisa kama za'amu. Ini tidak seperti yang mereka katakan. Kata siapa nih? Ibnu Katsir. Fa innal haqq la yuhtata lahu bil batil. Kebenaran itu nggak perlu dijaga dengan kebatilan. Tidak, kata Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Ini perkataan tentang Al-Imam At-Tabari ketika beliau menjelaskan bahwa Imam Tabari mendapat fitnah seperti Imam Bukhari dalam masalah
Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Dan banyak orang memfitnah ulama dengan perkataan ini karena mereka tidak paham tentang apa yang sedang dijelaskan. Oleh karena itu kita akan membuat atau menjelaskan tentang masalah kalam ini. Pertama, bagaimana pemahaman Asy'ari, karena orang banyak menjelaskan tentang Asy'ari dan mereka tidak paham madhab Asy'ari, tidak tahu sebab musabbab atau asal muasal daripada perkataan Asy'ari. Ana mau tanya sebelum kita lanjutkan. Bismillah. Kenapa ada yang mengatakan atau ada perbedaan dalam masalah kalam? Akar permasalahannya di mana? Ini yang harus kita paham, akar permasalahan, agar kita nanti ngerti dari asal, dari dasar-dasarnya. Kalau Syekh, siapa namanya? Apa? Risang. Ya? Risang. Baik. Syekh Risang mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan yang patut disembah. Masalah, ini contoh. Antum percaya tidak? Kenapa nggak percaya? Misalnya dia bisa bikin burung dilempar jadi burung, menghidupkan orang mati. Masalah, misal. Antum percaya nggak dia Tuhan? Kenapa? Hah? Ya, kalau Tuhan nggak ada wujudnya gimana? Dia kenapa? Karena sifat makhluknya. Nah, karena ada sifat makhluk, betul tidak? Masya Allah, berarti beliau tidak ngaku jadi Tuhan. Ya kan? Dia sendiri yang jawab soalnya. Ada, nah ini dari dasar. Ada perbedaan antara Allah Khaliq dengan makhluk. Ada perbedaan antara Allah dengan makhluk. Jadi ini yang harus kita ketahui. Perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ini dasar pertama. Perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ini kita bicara kalam, sifatul kalam. Tapi dari sini dulu mulainya, pelan-pelan. Biar nyambung. Ada beda antara Allah dengan makhluk. Kalau ada yang bilang saya Tuhan, saya bisa ini, bisa itu, dan macam-macam, tapi saya tidur. Percaya tidak bahwa dia Tuhan? Kenapa? Tidur. Sifat makhluk. Kalau ada sifat makhluk berarti tidak apa? Bukan Tuhan. Jadi kalau rumusnya begini. Sifat Tuhan plus ya, sifat makhluk sama dengan makhluk. Paham nggak? Misalnya ada orang ngaku, saya bisa menghidupkan orang mati, saya bisa membuat ini, membuat itu. Dia menjelaskan sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya. Tapi ada sifat makhluk. Dia lapar, atau dia mati, atau dia hidup, hidupnya setelah dari tadi tidak ada jadi ada. Sifat makhluk. Berubah. Tua, tadinya muda jadi tua. Isa bin Maryam, Nabi Isa menghidupkan orang mati tidak? Menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati, Masya Allah, sifat ketuhanan. Jelas tidak? Maka kemudian dia dituhankan. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Tapi Nabi Isa masuk ke kamar mandi. Buang. Kotor seperti Allah jelaskan. Kana yakulani ta'am. Mereka makan makanan, yakni perlu makan, lapar. Kalau habis makan ngapain? Kamar mandi kan, Tuhan begini. Jelas tidak? Jadi ada plus sifat makhluk sama dengan makhluk. Paham tuh? Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah azaliyah, qadimah. Apa artinya qadim? Ada sejak dulu. Hah? Ada sejak dulu maksudnya apa? Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Allah hidup tidak? Hidup tidak? Hidup. La bidayata
li hayatihi jalla jalaluhu wala nihayata. Li hayatihi. Iya. Allah, itu pembahasan masalah lafaz yang enggak disebutkan. Enggak ada masalah kalau maknanya benar. Bisa namakan punya anak namanya Abdul Qadir. Lah, pembahasan lain deh. Belakangan. Jelas tidak? Jadi qadim, sifat Allah apa? Qadimah. Apa qadimah? Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Paham tidak? Jelas tidak? Jelas. Dan tidak ada perubahan. Ngerti nggak? Tidak ada perubahan. Tadi tidak lemah kemudian jadi kuat, nggak ada. Kita berikan contoh sifat ilmu, mengetahui. Allah Maha mengetahui tidak? Maha mengetahui tidak? Maha mengetahui. Bagaimana Maha mengetahuinya Allah? Apakah tadinya nggak tahu jadi tahu? Tidak. Tadinya tidak tahu jadi tahu, sifat siapa? Makhluk. Kita sekarang belajar. Tadi sebelum antum dengerin anak ngomong, antum tidak tahu apa yang akan anak katakan. Kata-kata yang akan anak pilih tidak tahu antum. Paham nggak? Pada manusia begitu. Kalau Allah tidak. Ilmu Allah satu. Tidak terbagi-bagi. Kalau kita ilmu kita kemarin nggak ada jadi ada, baru ada, kemudian berubah, ada yang lupa. Masya Allah ini sekarang anak ngajar agak grogi dikit, gugup. Imam Syafi'i semua nggak ada yang nyatet, sebagian ini kecil nyatet. Atau kita husnudzon dia pada apa? Mungkin habis ini mau foto kali. Jelas tidak? Masya Allah. Kalau nggak catat besok apa? Lupa. Itu ilmu manusia, ilmu Allah tidak. Apakah Allah tahu rincian-rincian semua hal? Apa tahu cuma secara umum doang? Semuanya tahu. Kapan tahunya? Baru sekarang apa dari awal, dari azal? Jelas? Jadi bukan baru tahu. Itu sifat Allah. Semuanya sifat al-kalam, as-sama, al-basar, al-hayat, semua. Paham? Paham tuh? Jelas tidak? Jelas. Kalau ini jelas, maka yang jadi permasalahan adalah al-kalam. Kalam apa artinya? Omongan, ucapan, bicara. Kalau kita ngomong, saya bicara sekarang. Ya. Mana yang duluan keluar? Sa. Baru ya. Betul tidak? Nah. Kalau saya berarti yang duluan sa baru ya. Saya tadinya ada tidak tuh kata sa? Ada nggak? Sebelum diucapkan ada tidak? Tidak ada. Jadi tidak ada jadi ada. Kalau tidak ada jadi ada namanya hadis. Al-hadis. Al-hadis tidak ada kemudian ada. Kemudian ada. Yang tidak ada kemudian ada siapa itu? Siapa? Pilih. Makhluk. Betul tidak? Tidak ada kemudian ada. Hadis. Wa kullu haditsin makhluk. Dan semua yang tidak ada kemudian ada berarti dia makhluk. Sifat Allah nggak bisa begitu. Sifat Allah tidak bisa seperti itu. Siapa yang bilang? Asy'ari dan yang lain. Jelas tidak? Jadi tahu masalahnya di mana? Paham nggak? Kenapa terjadi masalah di kalamullah? Perkataan Allah itu makhluk bukan makhluk. Karena kalau kita ngomong, kalau Allah ngomongnya sekarang, paham nggak? Misalnya Allah bicara dalam Al-Quran. Nah kalau bicara itu kan ada kata-kata yang duluan, ada kata yang belakangan. Kemudian tadinya tidak ada, kemudian ada. Berarti kalam Quran, kalamullah makhluk. Jelas tidak? Paham? Masya Allah, mulai nyambung. Jelas? Itu masalahnya dari sini duluan. Karena tidak ada, kemudian ada. Paham tuh? Makanya dibilang makhluk sama kaum itu. Yang bilang makhluk seperti ini. Mu'tazilah mengatakan makhluk.
Karena tadinya nggak ada, kemudian ada. Maka dia makhluk. Dan mereka ada dalil dari Quran, ada dia pakai dalil dari Al-Quran juga. Jelas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin." Tidak ada yang datang dari Allah dari peringatan muhdatsin, muhdats, zikir Quran. Muhdatsin yang baru. Muhdats, hadis tidak ada kemudian ada. Para ulama mengartikan arti ini, maksudnya muhdats di sini kedatangannya, penurunan Al-Qur'annya. Bukan si Quran yang baru. Paham nggak? Paham tuh? Yang lain kayaknya yang paham satu orang doang. Gimana? Yang lain paham nggak ini? Paham nggak? Kenapa jadi masalah di kalamullah? Kalau kita bilang ilmu Allah nggak ada masalah, karena kita ketahui bahwa Allah mengetahui dari dulu, bukan baru. Jelas tidak? Jadi tahu nggak Allah sekarang kita mau bicara apa? Kapan tahunya, baru apa dari tadi? Dari dulu, dari awal. Qadim. Jelas tidak? Sedangkan perkataan Allah, perkataan itu kan baru ngomong sekarang, baru bicara sekarang. Quran turunkan sekarang. Berarti perkataan itu tadinya tidak ada, jadi ada. Kalau tidak ada jadi ada, berarti makhluk. Berarti Quran itu hadis. Berarti Quran makhluk. Jelas tidak? Itu masalahnya. Nah, maka sebagian orang mengingkari bahwa Allah berbicara. Ada sebagian begitu. Sebagian kelompok. Nah, ini kita tidak bicarakan mereka yang bilang Quran makhluk. Kita bicara ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Quran kalamullah, bukan makhluk. Jelas tidak? Tapi ini ada, tidak ada, kemudian ada. Karena omongan kan harus begitu. Omongan, ketika orang bicara gimana? Tadi ada, kemudian tidak ada. Dan ngomongan nggak bisa semua langsung ada. Sedikit-sedikit, betul tidak? Maka di sini Al-Asy'ari mengatakan kalamullah satu, azal, dari dulu, bukan, paham nggak? Tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Tidak ada perkataan Allah perkataannya tidak sama dengan makhluk. Dan satu, dan qadim. Paham? Taib ini sekarang yang kita baca nih bagaimana nih? Mereka bilang gini. Orang kalau ngomong sesuatu, misal Anda mau ngomong, saya orang Indonesia, misal. Jelas tidak? Proses saya orang Indonesia itu ada 4 proses. Untuk mengatakan satu perkataan ada 4 proses. Paham nggak? Proses pertama, Saya. bukan. Atau yang lebih gampang nih. Wildan orang Jakarta. Jelas? Wildan orang Jakarta. Ada Wildan nggak? Aslinya ada nggak? Wildan ada nggak? Ada, ini Wildan kalau nggak kenal. Wujudnya ada nggak? Ada. Jadi ada wujud di luar. Wujud keberadaan di luar. Di luar maksudnya ada orang Wildan di Jakarta, ada orangnya. Jelas tidak? Ada yang dibicarakan, ada. Paham? Kemudian yang kedua, sebelum kita ngomong Wildan orang Jakarta, kita perkataan itu ada di mana? Di pikiran kita, di dalam diri kita, baru keluar kan? Berarti ada wujud di pikiran. Jelas? Wujud di pikiran ini, dia ada, Wildan ada di Jakarta nggak? Orang Jakarta bukan? Orang Jakarta. Ada, benar, Wildan orang Jakarta. Kemudian ada di pikiran, kemudian kita apa? Ucapkan. Berarti wujud di ucapan. Jelas tidak? Kemudian ada wujud dari ucapan itu kadang-kadang ditulis. Wildan orang Jakarta kita tulis. Wildan orang Jakarta. Berarti ada di tulisan. Berarti tulisan asalnya apa? Ucapan. Ucapan asalnya? Pikiran. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Dari diri kita asalnya apa? Ada wujud di luar. Paham nggak? Aslinya ada, artinya sesuatu yang ada.
Ini kata siapa? Asy'ari bilang kalau begitu semua perkataan asalnya begini. Ini naik kemari, ini dari kemari dari pikiran, ada pemikiran. Kemudian ada ini. Ini kita semua sepakat di sini. Paham? Maka mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ma'nan qaimun binafsihi. Yang disebut dengan Al-Qur'an itu apa? Makna yang ada di dalam jiwa manusia. Kita bicara manusia. Betul tidak? Ini muncul kalam nafsi ya. Kalau ini kita pelan-pelan. Bentar, sabar karena minum jeruk teh. Pelan-pelan. Bismillah. Jadi anak ketika mau bicara udah ada di dalam kan? Kalam nafsi. Jelas tidak? Manusia kan begitu. Paham nggak di sini? Sekarang Allah, kita bicara kalamullah, bukan bicara kalam manusia. Asy'ari mengatakan, Allah bilang, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Hadis sahih. Kalau ada seseorang yang mengingat Allah di dalam dirinya, dalam diri kita, kalau kita ingat Allah, maka Allah akan mengingatnya di mana? Fi nafsihi. Paham nggak? Jadi kata-kata nafs di sini berasal dari hadis. Jelas nggak ini? Jelas tidak? Nafs apa artinya? Jiwa kita, diri kita. Betul tidak? Kalau ada orang menyebut Allah dalam dirinya, maka dalam hadis dikatakan Allah akan menyebut dia dalam tanda kutip, terjemahannya Allah alam, benar nggak dalam diri Allah. Paham nggak ini? Ini cuma menjelaskan. Paham ya? Yang bilang diri Allah siapa? Nafs Allah siapa? Nabi. Nabi menjelaskan ada nafs, kata-kata nafs Allah. Paham nggak ini? Paham nggak? Maka oleh karena itu Asy'ari bilang kalau begitu kalamullah, perkataan Allah adalah kalam nafsi. Tadi yang kalam nafsi, kalam di dalam. Udah gitu aja yang biar gampang. Kalam di dalam, omongan di dalam. Itu yang qadim. Itu yang qadim. Apa artinya qadim? Yang sifat Allah tadi yang terdahulu tidak bukannya hadis, tidak ada kemudian ada. Yang disebut dengan kalam Allah itu yang dari dalam. Ini manusia ya. Gimana jelaskan supaya antum paham. Kalau nggak paham. Ya kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Pergunaan kata kalam nafsi berasal dari hadis. Jelas tidak? Maka kata Al-Asy'ari, apa itu kalamullah? Kalamullah adalah ma'nan qaimun binafsihi. Yang ada di dalam. Jelas? Maka mereka mengatakan kalamuhu kawasfihil qadimi lam yuhdithil masmu'a lil kalimi. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yuhfadhu bil adhani. Mereka mengatakan kalamullah seperti sifat Allah qadim. Lam yuhdithil masmu'a lil kalimi, tidak mengeluarkan suara. Mereka mengatakan tidak ada suaranya, kata Allah. Bingung ya? Dikit. Kalau nggak salah di Zubat, kalau nggak salah muqaddimah. Kalau nggak salah, anak lupa juga. Kalamuhu kawasul kalamatil masmu'al yuktabu fil lawhi, ditulis di dalam lauh apa itu Pak? Kitab atau bukan lauh, bukan kitab, bukan lauhul mahfuz. Di lauh itu apa? Kayak papan tulis zaman dulu tuh. Lauh kayu begitu tulisan zaman dulu, atau kitab kita sekarang. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra, dan dengan lisan dibaca. Wa yuhfadhu bil adhani, dihafalkan di pikiran kita. Paham gak nih? Jadi kalamullah ya ini sebenarnya. Kemudian mereka mengatakan Quran hadza kaif? Hadza Quran gimana? Kalau yang antum maksud dengan kalamullah di dalam, paham nggak? Berarti ini gimana? Ini mereka katakan mu'abbirah an kalamillah, menunjukkan kalamullah. Kaif menunjukkan kalamullah? Syuf. Neraka api itu nggak api? Hah? Anda tulis ini. Api. Ini apa? Apa ini api? Bukan. Ini api bukan? Bukan api. Tapi menunjukkan
api. Itu maksud mereka. Ini filsafat tingkat tinggi. Masya Ah, Allah. jelas tidak? Cuman kita ketika menjelaskan madhab suatu kaum, kita harus jujur, nggak boleh menurut pendapat antum. Lah, pendapat mereka bagaimana? Dari mana asalnya kita jelasin. Ente mau setuju nggak setuju belakangan. Jelas? Jadi ketika dikatakan api, Allah bilang api misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin mengandung berbagai hal. Pertama, suara kita, makhluk. Suara yang ngomong, makhluk. Lafaz ketika kita bicara, alhamdu, itu lafaz kita, makhluk. Isinya kalamullah. Paham nggak? Jelas ini? Paham? Baik. Ini kata siapa nih? Asy'ari. Kata Ibnu Taimiyah. Nah, antar sebelum juga, mereka juga kenapa nggak bisa bilang kalamullah? Kenapa mereka mengatakan yang di dalam itu adalah kalamullah, bukan yang di lisan? Karena begini, tadi yang Anda pertanyakan. Karena mereka mengatakan di antara Tuhan dengan makhluk itu tidak bisa bersatu, nggak bisa. Paham nggak? Bisa nggak kita bilang saya Tuhan tapi saya makhluk juga? Bisa nggak? Nggak bisa. Dan di sini tidak mungkin sesuatu yang hadits, yang tidak ada kemudian ada, berada di Allah, mustahil. Paham nggak? Paham nggak? Hadits nggak ada kemudian ada, tapi berada di Allah. Paham nggak? Kalau kalam omongan kan tadinya ada jadi nggak ada, tadinya nggak ada jadi ada. Nah, itu mustahil ada di Allah. Paham nggak? Itu kata mereka. Tidak ada kemudian ada di Allah, mustahil. Bersama seperti sifat Tuhan ada di manusia, mustahil. Paham nggak? Maka di sini mereka juga mengatakan nggak mungkin sifat Allah bercampur dengan makhluk, mustahil. Maka karena mustahil inilah mereka terpaksa muter-muter tuh untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan kalamullah. Al-Maturidi mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah, atau Ibn Kullab mengatakan bahwa Al-Quran adalah hikayah dari kalam. Menjelas atau hikayah atau menceritakan. Hikayah itu 100% mirip, bukan yang ada di dalam dikeluarin seperti itu. Jelas tidak? Itu hikayah. Kenapa mereka harus mengatakan seperti ini? Karena tadi alasan-alasan tadi yang disebutkan. Jelas? Nah. Ibnu Taimiyah punya pendapat berbeda. Dia mengatakan Al-Quran, waktu masih ada nggak, Mam? Berapa menit sudah? Ibnu Taimiyah, kita akan jelaskan juga Ibnu Taimiyah. Boleh dihapus? Apa enggak? Hah? Boleh. Udah ngeheng apa paham apa masih? Hah? Paham, jelas ya? Kita hapus ya? Baik. Ini Ibnu Taimiyah punya pendapat berbeda di kata-kata hadis. Tadi apa kata al-hadis? Al-hadis artinya tidak ada kemudian tidak ada kemudian ada, kemudian ada disebut hadis. Kalau tidak ada kemudian ada, kalau kata kita apa? Makhluk, betul tidak? Kalau kata Ibnu Taimiyah lah, enggak. Kalamullah qadim, perkataan Allah sifat qadim yang tadi Anda jelaskan, satu tidak terpisah dan sebagainya secara umum. Qadimun nau' tadi antum bilang, jelas jenisnya dia qadim, tapi ada tapinya. Ahad, hadithul ahad. Tapi apa hadithul ahad? Apa? Satu persatunya merupakan hadis. Jadi kalamullah sifat qadim. Sifat itu qadim. Cuman yang keluar hadis.
Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan kalamullah yang keluar tidak ada kemudian ada. Kata Ibnu Taimiyah. Apakah Ibnu Taimiyah mengatakan Quran makhluk? Ya mirip-mirip. Ibnu Taimiyah mengatakan Quran hadis, tidak makhluk. Kita harus amanah ketika menjelaskan. Nggak boleh kita menginikan sesuai kemauan kita. Jelas tidak? Ini kita jelaskan sesuai pemikiran Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Iya, yang menuduhnya bilang Quran makhluk. Antum tadi. Enggak, dia bilang Quran makhluk. Maksudnya orang yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah bilang Quran makhluk. Baik, Ibnu Taimiyah tidak ada kemudian ada, kok bukan makhluk? Dia bilang al-hadis, siapa bilang makhluk? Tidak ada kemudian ada, yang bilang makhluk siapa? Hadis terbagi dua, kata siapa nih? Ibnu Taimiyah. Hadisnya ini tidak ada kemudian ada. Itu prosesnya di mana? Tahu nggak? Tidak ada kemudian ada. Misalnya Anda ngomong, prosesnya di mana? Dia aneh kan? Aneh makhluk apa Khalid? Makhluk. Berarti makhluk kan? Berarti kalau hadis proses di makhluk berarti makhluk. Hadis yang dikeluarkan oleh makhluk berarti makhluk. Prosesnya di mana? Kalau hadis di Allah, paham? Berarti bukan makhluk, kata Ibnu Taimiyah. Dan ini ditentang oleh para ulama. Ini kata ini mazhab Ibnu Taimiyah. Paham tuh mazhab Ibnu Taimiyah? Jelas nggak ini? Jadi mazhab Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ada dua. Ada hadis yang di Allah prosesnya di Allah sama dengan hasilnya apa? Bukan makhluk. Kalau prosesnya di makhluk, hasilnya makhluk. Berarti Quran kalamullah atau bukan? Menurut Ibnu Taimiyah Quran kalamullah atau bukan kalamullah? Kalamullah, walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan kalamullah tidak ada kemudian ada karena prosesnya di Allah, berarti dia bukan makhluk. Jelas tidak? Cuman benar enggak perkataan ini? Ini yang dikritisi oleh para ulama. Enggak ada, ini namanya kontradiksi. Kata sebagai para ulama yang tidak setuju, termasuk Hambali mengatakan tidak ada begini. Ini pendapat Ibnu Taimiyah saja. Hambali mengatakan qadim, kalamullah qadim. Jelas? Nanti akan kita jelaskan. Hal antum fahimun? Apakah antum mengerti? Apa ada yang kurang paham? Hah? Kenapa Ibnu Taimiyah ada inisiatif? Biar intinya pengen bilang Quran kalamullah. Ini inisiatif dia aja bikin kayak gini. Inisiatif dia berdalil dengan macam-macam. Karena perdebatan, makanya tadi. Kenapa orang tidak mau bilang ini kalamullah? Ada yang bilang Asy'ari bilang ini bukan kalamullah tapi mu'abbir an kalamillah. Kenapa? Kenapa ini adalah ungkapan atas kalamullah? Ungkapan, mu'abbir artinya ungkapan atas kalamullah. Kenapa nggak langsung disebut kalamullah? Karena proses ini. Dia menghindari ini. Iya, udah masuk akalnya juga. Iya, masuk akal jelas. Maksudnya ulama ini bukan orang bodoh, bukan orang jalanan. Iya kan? Semuanya ulama yang bicara. Dan ini perlu kita ketahui kenapa? Karena sekarang ada orang-orang yang berbicara menuduh banyak ulama yang luar biasa seperti Imam Izz bin Abdul Salam, macam-macam. Muncul kelompok-kelompok baru yang memfitnah para ulama, mengatakan bahwa ulama ini bilang Quran itu makhluk, ini makhluk. Dia bacakan perkataan mereka yang tidak dipahami, yang kemudian dirubah-rubah. Nah, ini biar kita paham dari mana mereka mengambil hal tersebut. Mereka juga berdalil dengan dalil. Ini penting. Kita belajar akidah ini juga penting untuk kemana-mana nanti kalau kita bicara dengan orang Kristen dan sebagainya. Ini penting sekali. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim." Ini Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Al-Quran perkataan Allah, perkataan Rasul. Allah bilang Quran perkataan Rasul. Allah bilang fala wallaili idza as'as wa subhi idza tanaffas
Innahu laqaulu rasulin karim. Quran bukan? Quran. Oleh karena itu Asy'ariyah berdalil dengan dalil ini juga, bahwa yang dimaksud dengan kalamullah ma'nan qaim tadi yang Anda jelasin tadi itu. Tapi yang dikatakan atau yang diucap itu bukan yang dimaksud, atau adalah ungkapan dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena ada ayat tadi. Intinya Quran kalamullah. Jelas ketika ente yang ucapkan, ucapan ente. Paham nggak? Gitu. Jadi isnad atau penyandarannya itu tergantung ketika diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka jadi ituan Rasul. Jelas tidak? Dan yang diucapkan adalah suara manusia, makhluk. Tapi intinya adalah, atau isinya adalah kalamullah. Intinya tadi seperti kata Ibnu Qutaibah, adalah semua ulama ijma' bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Itu aja intinya, sudah, nggak usah repot-repot. Jelas tidak? Hah? Kalau kita mau bahas panjang bisa, cuma nanti pusing. Ya kan? Nanti akan kita bahas dulu dari mulai muncul Quran makhluk bukan ghair makhluk, akan kita bahas. Ada seorang khilafah terakhir dari Bani Umayyah namanya Marwan Al-Himar. Marwan Al-Himar, tahu, terkenal. Al-Himar di sini bukan pencelaan buat dia, bukan. Al-Himar disebut dengan Al-Himar karena dikatakan dia lebih sabar daripada keledai dalam perang. Orangnya berani, kemudian pintar, cerdas. Marwan Al-Himar punya seorang pendidik, guru, namanya Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham, beliau masih tahun 124 Hijriah wafatnya. Jadi dari dulu dia mengatakan Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Perkataan ini diambil oleh seorang yang bernama Al-Jahm ibn Safwan. Ja'ad dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Ketika mengatakan perkataan itu, seorang amir membunuh dia karena perkataan Quran makhluk. Kemudian perkataan ini diwariskan kepada seorang bernama Jahm ibn Safwan, 128 Hijriah di Kufah. Jelas tidak? Kemudian dibunuh Jahm bin Safwan karena perkataan ini. Dibunuh oleh Al-Amir Salam bin Ahwaz. Kemudian juga karena perkataan ini perkataan berat, mengatakan Quran makhluk, kata yasma'a kalamullah, Allah bilang kalamullah, dia bilang makhluk. Dan ini masalah yang dengan sebabnya lah Imam Ahmad di penjara. Ini masalah kayak pusing antum. Dan karena inilah ilmu akidah juga disebut ilmu kalam, karena ini diantara salah satu sebabnya. Kemudian juga Bishr al-Marisi mengambil perkataan Quran itu makhluk. Kemudian juga yang mengambil dari Bishr al-Marisi adalah Ibnu Abi Duat yang kemarin kita ceritakan. Mereka berdebat dengan Imam siapa namanya? Jadi lupa. Kemarin kita jelaskan Ibnu Abi Duat ini Mu'tazilah, menterinya Bani Abbas. Kemudian setelah itu dari sinilah para khalifah Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Wathiq, Mu'tasim itu mengatakan Quran makhluk, mengambil pemikiran daripada Bishr al-Marisi. Kemudian setelah itu Mutawakkil datang pada zaman Imam Ahmad, kemudian Al-Mutawakkil yang menolak perkataan bahwa Quran makhluk setelah itu. Jelas tidak? Nah. Dan Ja'ad bin Dirham, kata Ibnu Asakir, beliau mengambil perkataan tersebut Quran makhluk dari Bayan Ibnu Sam'an. Bayan bin Sam'an adalah orang kafir, menyembah Ali bin Abi Thalib. Katanya dia mengambil dari Talut Al-Yahudi, dari keponakan Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau ruwet-ruwet akhirnya ujungnya Yahudi. Jelas tidak? Katanya silsilahnya seperti itu. Walaupun ada sebagian yang Anda pernah baca sebagian perkataan yang membela Jahm ibn Safwan. Sudah selesai? Baik. Yang membela Jahm ibn Safwan karena Jahm tidak punya buku dan sebagainya, dia difitnah, Allah alam. Tapi perkataan yang paling masyhur adalah yang barusan Anda katakan. Itu asal muasal perkataan bahwa Quran itu
makhluk. Intinya kita imani apa? Quran makhluk bukan? Bukan makhluk. Jelas? Jadi kita paham tadi mazhabnya Ibnu Taimiyah bagaimana? Dan perkataan ini proses di makhluk sama dengan makhluk, proses di Allah bukan makhluk, ini kata ulama kontradiksi, kata ulama. Jelas? Kalau tidak ada kemudian ada berarti makhluk, kata ulama. Yang tidak menerima pembagian ini. Tapi ini adalah pembagian Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi Allah berbicara kapan Allah mau. Dan kemudian pembicaraan itu tadinya ada kemudian tidak ada seperti yang Anda jelaskan. Tapi dia tidak mengatakan bahwa Quran makhluk, dia tidak mengatakan itu, ya. Lazimul qaul laisa biqaul. Konsekuensi sebuah perkataan bukan perkataan, nggak boleh kita menghukumi orang dengan konsekuensi yang dia katakan. Kita bisa untuk mencegahnya, menjelaskan padanya, tapi tidak bisa kita katakan bahwa dia mengatakan Quran itu adalah makhluk. Fahimtum am tidak faham? Dan ada perkataan lain tentang Quran. Ini jelaskan dua aja. Di Syarah Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menjelaskan ada 9 kurang lebih perkataan, atau 7 atau 6 kurang lebih perkataan tentang masalah Quran. Perbedaan tentang Quran. Ini perbedaan tadi Anda jelaskan bukan perbedaan yang baru, bukan perbedaan yang perbedaan yang baru muncul, tapi sudah dari zaman dulu, dan perbedaan antara ahlul hadis. Antara ahlul hadis yang paling enak tadi menurut Imam Ahmad. Udah nggak usah repot-repot. Ikutin aja, sahabat nggak pernah ngomongin masalah ini bagaimana. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk kita ambil kalau positif dan hikmahnya. Ini perlu karena kalau kita bicara dengan orang Kristen Nasrani, kebetulan Anda sering dulu kita bicara dengan Nasrani, ternyata pembahasan ini. Mereka, ini pembahasan yang kita bahas sekarang, yang mungkin antum bilang ngapain sih ngebahas begini-begini, kan begitu, repot-repot aja, bikin pusing. Tapi ternyata ini penting dibahas untuk bisa bicara dengan Nasrani, tahu di mana kesalahan mereka dan sebagainya dalam masalah ini. Makanya mustahil orang yang Muslim, orang Muslim bisa murtad, mustahil. Kalau dia murtadnya karena pemikiran, karena dia mau mikir bagaimana, ulama udah mikir sebelum dia. Kitabnya banyak, antum pelajari dulu. Dia nggak belajar ketika dia murtad. Murtad karena sebab macam-macam. Ada yang karena duit, ada yang karena hawa nafsu. Kalau itu kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan murtad karena pemikiran, mustahil. Karena dia akan baca dulu kata Al-Quran makhluk bukan, misalnya karena itu dia pengen murtad misalnya. Dia pasti salah. Pernah ada satu orang murtad. Kenapa murtad ditanya? Ya karena katanya sholat harus menghadap kiblat. Emang Allah ada di kiblat? Kan bodoh namanya. Dia nggak ngerti, dipikir Allah ada di kiblat. Berarti dia bodoh, nggak belajar. Kalau dia belajar tidak akan murtad. Jelas tidak? Dia tidak akan murtad karena dia tidak belajar akidah dengan benar. Dia tidak mempelajari dulu permasalahan dia, akhirnya dia murtad katanya karena itu. Nah ini karena kebodohan dia. Dia anggap Allah ada di kiblat. Siapa yang bilang Allah di kiblat? Ente sendiri yang salah, ente sendiri yang murtad. Jelas tidak? Kalau antum belajar, nggak ada guru yang ngajarin atau ustadz yang ngajarin bahwa Allah ada di kiblat. Kita nggak nyembah bahwa Allah bilang Allah tinggal di kiblat. Siapa yang bilang begitu? Kan gitu kan? Ya. Taib, Allahu a'lam. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.